Bacaan Injil, Matius 5, 20-26 Kamis, 9 Juni 2022. Orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Inilah Injil suci menurut Matius. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Pada bagian sebelumnya, Matius 5, 17-20, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Dalam pemahaman seperti ini, Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang sepertinya mempertentangkan hukum Taurat dengan ajarannya. Berulang-ulang, Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus sedang menyangkali atau meniadakan apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Tuhan Yesus justru sedang memberikan pemahaman yang utuh tentang pengajaran tersebut. Kecenderungan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah menerapkan hukum Taurat secara legal, sebagai sebuah kewajiban agama. Mereka melakukannya tanpa pemahaman yang utuh dan dengan hati yang taat. Hukum Taurat, sebagai hukum Tuhan, diterapkan begitu saja oleh mereka dengan mengikuti apa yang tersurat, namun mengabaikan apa yang tersirat. Sebagai contoh adalah hukum tentang membunuh. Orang-orang Farisi merasa dirinya suci karena mereka mematuhi perintah, jangan membunuh secara harfiah. Mereka tidak memahami bahwa makna membunuh bukan hanya sekadar menghilangkan nyawa seseorang. Akar dari suatu tindakan membunuh adalah hati yang penuh dengan amarah. Orang-orang Farisi mungkin tidak membunuh secara harfiah, namun demikian hati mereka dipenuhi oleh kebencian dan kemarahan kepada Yesus. Mereka merencanakan pembunuhan terhadapnya. Untuk melakukan firman Tuhan, tidak hanya dibutuhkan ketekunan, tetapi juga anugerah Tuhan. Sebagai manusia berdosa, kecenderungan kita adalah mengabaikan firman-Nya. Tuhan Yesus menginginkan kita sempurna sama seperti Bapa di surga, dan caranya adalah dengan memahami dan melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Kita perlu tekun berdoa, memohon Roh Kudus, agar menolong kita dalam melakukan firman dan kehendak-Nya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.